Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Wali Songo periode pertama. Bahwa pada waktu Sultan Muhammad I memerintah Utsmani yang berada di negara Turki, beliau adalah seorang khalifah yang sangat tangguh dan bijaksana. Bahwa pada masa pemerintahan Muhammad I, yakni sekitar tahun 1403 sampai 1421 Masehi, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada pedagang Gujarat India. Dari mereka, Sultan mengetahui bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan yang sangat besar, yakni Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Bahwa kedua kerajaan itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Dan di samping itu, di antara rakyatnya, sebagian kecil ada yang beragama Islam, namun cuma sebatas dari pedagang Gujarat yang sudah nikah dengan penduduk pribumi di kota-kota pelabuhan. Bahwa sang sultan kemudian mengirimi surat kepada pembesar Islam di Afrika Utara dan di Timur Tengah, yang isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama yang berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Dan 9 orang itu akan dibagi menjadi 3 bagian, yakni Jawa Timur 3 orang ulama, Jawa Tengah juga 3 orang ulama, dan Jawa Barat 3 ulama dengan masa bakti 1 abad atau 100 tahun. Apabila terjadi ada yang wafat atau pindah dari Pulau Jawa, harus mengadakan rapat untuk mencari penggantinya. Bahwa ke-9 ulama tersebut selanjutnya dilembagakan dan ditetapkan dengan sebutan Wali Songo. Bahwa pada tahun 808 Hijriah atau tahun 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Bahwa mereka adalah yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berasal dari negara Turki. Bahwa beliau ahli mengatur negara yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam cerita rakyat kadang-kadang disebut dengan nama kakek bantal. Bahwa beliau mengajarkan cara-cara baru, yakni bercocok tanam. Bahwa beliau merangkul masyarakat bawah dan berhasil dalam menyebarkan agama Islam. Dan selanjutnya beliau
termasuk dapat menyelami, dapat mengikuti budaya-budaya yang berada di daerah Pulau Jawa. Dan yang kedua, yakni Maulana Ishaq, bahwa beliau berasal dari Buhaira, dan juga beliau ahli pengobatan, datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama dengan ayahnya Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro serta saudaranya yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan Syekh Maulana Ishaq pada awal datang di tanah Jawa menetap di kota Gresik, yang kemudian ke Belambangan dan selanjutnya ke Pasai. Dan yang ketiga adalah Maulana Ahmad Jumadil Kubro, yakni yang berasal dari Mesir. Dan ada juga yang mengatakan berasal dari Uzbekistan. Beliau berdakwah keliling, makamnya berada di Troloyo, Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dan yang keempat, Maulana Muhammad Al-Maghribi atau disebut dengan Maghrib Maroko. Dan yang kelima adalah Maulana Malik Israel, yakni berasal dari Turki, bahwa beliau ahli mengatur tata negara atau ahli dalam bidang politik. Dan yang keenam, Maulana Muhammad Ali Akbar yang berasal dari Persia, bahwa beliau ahli pengobatan dan pertanian dan juga berdakwah di daerah Jawa Tengah, bahwa beliau wafat di daerah Gunung Santri, Cilegon, Jawa Barat pada tahun 1435 Masehi. Dan yang ketujuh adalah Maulana Hasanuddin yang berasal dari Palestina, bahwa beliau berdakwah dengan cara keliling, dan selanjutnya beliau dimakamkan di Masjid Banten Lama. Dan yang kedelapan, Maulana Aliyuddin yang berasal dari Palestina, bahwa beliau dimakamkan di samping Masjid Banten Lama tahun 1462 Masehi. Dan yang kesembilan adalah Syekh Subakir yang berasal dari Persia, bahwa beliau ahli menubali tanah yang angker, yang dihuni jin-jin jahat, bahwa beberapa waktu di Jawa, yang setelah menumbali tanah Jawa, kemudian beliau kembali ke negara Persia, dan juga beliau wafat pada tahun 1462 Masehi. Demikianlah yakni kisah tentang Wali Songo periode pertama.